Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dina Armadan dengan NIM 2304279. Di video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Ramadona. Baik, presentasi kali ini mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Yang pertama, kita pastinya akan membahas pengertian sumber hukum terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas sumber-sumbernya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan memberikan contoh kasus hukum administrasi negara. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum dan dapat tempat ditemukannya aturan hukum tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa kata sumber hukum itu digunakan dalam beberapa kata arti, yaitu yang pertama ada sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu sebagai petunjuk hukum terdahulu. Sumber hukum memberikan hukum administrasi negara pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sebagai sumber berlakunya. Sumber hukum memberi kekuatan yang berlaku secara formal pada peraturan hukum, seperti penguasa, terus ada masyarakat. Yang keempat, ada sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum tersebut, di mana sumber hukum ini misalnya dokumen, undang-undang, terus lontar, batur tulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum menimbulkan hukum itu sendiri. Lalu yang materi yang kedua, ada sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Nah, sumber hukum ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Dengan demikian, ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Nah, gimana sih kita bisa membedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal? Sumber hukum material itu meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sedangkan kalau hukum formal itu adalah berbagai bentuk aturan hukum yang sudah ada atau yang ada. Nah, yang pertama ada sumber hukum material, hukum administrasi negara. Yang dimaksudkan dengan sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta ditemukannya hukum. Sumber hukum ini meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi atau isi materi dari aturan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama ada sejarah atau historis, yang berisikan UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua ada dokumen-dokumen, surat-surat, serta keterangan-keterangan lain dari masa lampau. UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan teks. Nah, yang ketiga ada faktor secara filosofis. Ada dua hal penting yang dapat menjadi sumber hukum ini secara filosofis, yaitu yang pertama, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Jadi secara filosofis ini hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan
aturan hukum positif. Nah, diantaranya seperti adalah faktor kekuasaan, penguasa, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin itu yang menjadi sumber hukum material hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Ada 3 sumber hukum tadi secara sosiologis, sumber hukum secara historis, dan sumber hukum secara filosofis. Lalu kita lanjut ke sumber hukum formil, hukum administrasi negara. Nah, kalau sumber hukum formil ini kan yang dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan bisa ditaati oleh masyarakat umum serta pejabat dan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Ada beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara Indonesia, yaitu Pancasila yang pertama, itu untuk yang terkandung nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada undang-undang dalam arti formil, yaitu semua peraturan perundang-undangan dari yang tingkat tinggi sampai tingkat yang rendah, isinya mengikat setiap penduduk di Indonesia. Lalu undang-undang juga meliputi semua peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam TAP MPRS No. 20 tahun 1966 sebagaimana telah disempurnakan dengan TAP MPR No. 2 tahun 2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu, yang kelima ada peraturan pemerintah, yang keenam ada keputusan presiden, yang ketujuh ada peraturan daerah, dan yang ke-8 ada peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau misal undang-undang dalam arti sempit atau dalam arti formilnya itu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang disebabkan oleh cara terjadinya. Jadi dilihat dari segi bentuk. Di Indonesia yang dimaksudkan dengan UU dalam arti formil adalah semua keputusan pemerintah yang ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan wakil-wakil rakyat. Ketiga ada praktik administrasi atau kebiasaan. Jadi praktik administrasi negara ini adalah kebiasaan atau tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, praktik administrasi negara ini dapat menjadi sumber hukum karena seringkali terjadi dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan ini belum ada atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka itu memberikan kebebasan kepada alat administrasi negara untuk bertindak tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam situasi mereka. Nah, keputusannya alat administrasi negara yang terdahulu dapat dijadikan sumber hukum bagi tindakan alat administrasi negara yang lain. Namun perlu diingat bahwa praktik administrasi negara ini tidak boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Terus juga keputusan alat administrasi negara juga harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Keempat, ada doktrin atau pendapat para ahli. Nah, doktrin ini bisa disebut sebagai sumber hukum formil, hukum administrasi negara, karena melahirkan teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara, yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Nah, doktrin ini bisa dipakai atau digunakan sebagai sumber hukum HAN apabila doktrin ini sudah diakui oleh umum. Yang kelima ada taktrat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara. Ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diarifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah
meratifikasi perjanjian internasional. Baik, kasus yang saya ambil ini mengenai pencabutan izin gerai Holy Wings di Jakarta. Anies Baswedan ini mengambil langkah progresif dalam menyikapi aksi nyeleneh Holy Wings yang mempromosikan miras gratis untuk orang-orang yang bernama Maria dan Muhammad. Tentu keputusan Anies ini mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan dalam penjatuhan sanksi. Nah, meskipun menuai pro dan kontra, langkah progresif ini harus diapresiasi, mengingat selama ini mayoritas penanganan kasus yang melibatkan perusahaan mampu menyentuh individu baik karyawan ataupun direksi, sementara korporasinya itu sendiri bebas dari jerat hukum. Makanya Anies Baswedan mampu mengirimkan pesan kepada publik bahwa korporasi ini dapat ditarik dan juga bisa dikenakan sanksi. Nah, namun ada beberapa catatan, khususnya mengenai pergeseran alasan utama pencabutan dari promosi berbasis SARA ini menjadi hanya sekedar alasan teknis, alasan teknis. Jadi itu bukan alasan utamanya. Alasan utamanya karena si gerai Holy Wings ini tidak memenuhi standar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI dan serta sertifikat standar lainnya. Tapi berdasarkan konsekuensi hukum administrasi negara, Holy Wings ini tidak bisa dicabut atau diberhentikan semerta-merta. Dia harus diberlakukan 3 kali teguran baru bisa diberhentikan. Maka dari itu DKI Jakarta tidak dapat mencabut perizinan Holy Wings hanya karena alasan itu tersebut. Nah, makanya pemerintah Jakarta itu melakukan diskresi, yaitu konsep yang memberi hak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan khusus guna menghadapi persoalan konkret di masyarakat. Nah, penting untuk diingatkan kembali ya bahwa Pemprov DKI atau Anies ini harus sangat hati-hati dalam merumuskan keputusan pencabutan izin Holy Wings dengan menggunakan alasan hukum yang kokoh. Terlebih salah satu pemiliknya ini adalah pengacara kondang, yaitu Hotman Paris. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.